Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik dan kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Nah, pastinya sekarang masih semangat dong untuk mengikuti pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sehabis bangun tidur langsung membereskan kasurnya atau sering membantu ibu untuk mencuci piring, membersihkan jendela, menyapu halaman rumah, atau selalu membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan-kegiatan yang ibu sebutkan barusan merupakan contoh dari perilaku yang menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, karena materi pembelajaran kita hari ini adalah bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita simak bersama-sama ya. Coba kalian perhatikan gambar di sini dan juga gambar di sini. Apakah ada kemiripan di antara dua gambar tersebut? Ya, benar. Kedua gambar tersebut menunjukkan lingkungan yang tidak bersih. Wah, coba saja lihat, banyak sampah berserakan, barang-barang tidak teratur, tidak enak dipandang kan? Kalian tentu tidak nyaman kan berada di lingkungan yang kotor seperti ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya di rumah saja loh. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Misalnya di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga tempat-tempat wisata ketika kalian berlibur. Coba anak-anak, kita perhatikan gambar di sini. Wah, terlihat bukan ada aktivitas membersihkan rumah. Di sini ibu dan ayah membersihkan perabotan rumah dari debu. Sementara itu Siti mengalap meja dan Bayu membersihkan jendela. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan bekerja sama. Dengan bekerja sama, kegiatan yang kita lakukan akan lebih mudah dilakukan dan lebih cepat untuk selesai. Bisa diperhatikan dari gambar ini, ayah, ibu, Siti, dan Bayu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Karena kebersihan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kita bersama. Siapa di antara anak-anak ibu yang di rumahnya memiliki hewan peliharaan? Nah, hewan peliharaan yang kita miliki juga harus kita jaga loh kebersihannya. Nah, misalnya di antara kalian ada yang memelihara kucing. Kalian harus rutin untuk selalu membuang kotorannya. Jangan ditunda-tunda, jangan seperti ini. Tunggu sajalah sampai kotorannya banyak, baru aku buang sekalian. No, itu hal yang salah ya anak-anak. Jika seperti itu, kucing pasti akan merasa tidak nyaman dong. Bila di kandangnya banyak kotoran, tentu akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian datanglah serangga-serangga yang berterbangan. Sehingga sebagai pemiliknya, kalian juga harus memperhatikan nih kebersihan kandang dari hewan peliharaan kalian, agar hewan peliharaan kalian juga merasa nyaman dan tentu bahagia tinggal bersama kalian. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah, kita juga perlu nih untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Kegiatan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah biasa kita lakukan melalui piket kelas. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Pada gambar, aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh siswa-siswi tersebut? Ya, mereka sedang membersihkan kelas. Ada yang menyapu,
membersihkan jendela, membersihkan meja, dan juga membersihkan papan tulis. Kelas adalah tempat di mana kalian belajar, bukan? Tentu kita ingin pembelajaran yang dilakukan terasa nyaman dan tidak terganggu oleh kotoran-kotoran atau bau-bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan di kelas. Menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah termasuk dengan membuang sampah pada tempatnya. Misalnya nih, ketika kalian jajan di kantin, kemudian makan di kelas sewaktu istirahat. Nah, itu sampahnya jangan kalian simpan di kolong meja ya. Langsung kalian buang di tempat sampah. Kalau kalian tumpuk di kolong meja, nanti akan muncul bau-bau yang tidak sedap dan juga tempat duduk kalian menjadi kotor. Menjaga kebersihan kelas dilakukan bersama-sama oleh seluruh siswa melalui yang tadi dijelaskan, piket kelas. Menjaga kebersihan dan kesehatan juga harus dilakukan di lingkungan masyarakat. Kegiatan yang biasa kita lakukan adalah melalui kerja bakti. Ayo di sini anak-anak ibu, siapa yang pernah mengikuti kerja bakti? Kegiatan apa yang kalian lakukan ketika membantu dalam kerja bakti? Menjaga kebersihan dan lingkungan di masyarakat merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga pada tempat tersebut, termasuk diri kalian loh. Oleh karena itu, membantu mengikuti kegiatan kerja bakti merupakan sebuah keharusan untuk bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kalian. Misalnya, kalian membantu memungut sampah yang ada di selokan atau yang ada di sungai sekitar rumah kalian. Dan juga ketika di jalan kalian menemukan sampah nih yang berserakan. Nah, itu jangan didiamkan. Kalian harus membuang sampah tersebut meskipun sampah itu bukan milik kalian, agar menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar, sehingga lingkungan kalian menjadi lebih nyaman untuk ditempati. Benar bukan? Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun, termasuk bila kita sedang berlibur dan kita bermain di tempat wisata. Contohnya ketika di pantai. Siapa di sini yang sewaktu liburan pernah pergi ke pantai bersama keluarganya? Wah, kalian ngapain aja nak di pantai? Pasti seru banget ya. Di pantai kalian bisa bermain air, membuat istana pasir, dan juga mengumpulkan terumbu karang. Pokoknya seru banget kan? Tapi coba bayangkan jika pantai yang seharusnya nyaman dan indah menjadi seperti ini. Apakah kalian masih mau bermain di pantai yang seperti itu? Itu tidak kan? Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan di tempat wisata dengan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, bila kita membuang sampah sembarangan, terutama di pantai, dapat membahayakan hewan-hewan yang ada di laut loh anak-anak. Wah, bagaimana bisa ya? Sampah-sampah yang ada di pantai kemudian terbawa ombak dan masuk ke dalam laut dapat membahayakan hewan karena hewan bisa menganggap sampah tersebut adalah mangsa mereka, khususnya untuk sampah anorganik. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sulit untuk terurai. Oleh karena itu, jika sampah tersebut dimakan oleh hewan-hewan laut, sampah tersebut akan mengendap di tubuh hewan dan membahayakan kesehatan serta keselamatan hewan tersebut. Nah, oleh karena itu, apakah kalian masih mau nih membuang sampah sembarangan? Tentu tidak kan? Membuang sampah pada tempatnya juga harus kalian lakukan pada tempat-tempat wisata lain, misalnya di gunung, kebun binatang, museum, dan juga taman bermain, agar lingkungan di sekitar kalian menjadi nyaman, enak dilihat, dan juga tentunya
sehat untuk tubuh kita. Nah, itu dia anak-anak, bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga di lingkungan tempat wisata. Wah, pokoknya dimanapun kita berada, kita wajib nih untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Ibu ada tebak-tebakan nih untuk kalian. Kalian harus memilih ya, gambar mana yang menunjukkan perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apakah gambar yang berada di kotak kuning atau gambar yang berada di kotak biru? Kita mulai ya. Tada! Di antara kedua gambar ini, mana yang menunjukkan perilaku menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan? Jawaban kalian benar. Jawabannya yang ada di kotak kuning. Mari kita perhatikan, di kotak kuning menunjukkan seorang anak sedang membuang sampah pada tempat sampah. Nah, kalau kotak biru isinya apa nih? Ternyata di gambar biru menunjukkan anak yang membuang sampah ke sungai. Wah, itu berbahaya sekali anak-anak, mencemarkan air sungai sehingga nanti air sungai menjadi tidak sehat. Itu perilaku yang tidak boleh kita tiru. Perilaku yang harus kita contohkan adalah yang ada di kotak kuning, yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Satu kali lagi ya tebak-tebakannya. Nah, coba kalian tebak perilaku apa yang harus kita contoh. Apakah yang ada di kotak kuning atau di kotak biru? Masya Allah, hebat-hebat sekali anak-anak ibu. Benar nak, good job. Jawabannya yang ada di kotak biru. Di kotak biru terlihat beberapa anak sedang bersama-sama untuk memungut sampah yang ada di lingkungan. Sementara itu, di kotak kuning, perilaku yang tidak terpuji ini. Ia makan sambil berdiri dan juga membuang sampah sembarangan. Wah, jangan kalian tiru ya. Perilaku yang harusnya kalian tiru adalah yang berada di kotak biru, yaitu bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan memungut sampah di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, sepertinya materi pembelajaran kita pada kali ini sudah selesai nih. Semoga anak-anak ibu semakin rajin dan istiqomah dalam menjaga kesehatan dan juga kebersihan di lingkungan sekitar kalian ya, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi.